Hai teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family. Pasti ada Pak Tito. Dan yang bikin spesial kali ini adalah orang yang pakai baju kuning di sebelah saya. Yaitu Denny Asun. Halo. Halo. Spesial karena dia tidak mau membantu beban materi saya yang kali ini saya bawa. Nggak begitu. Tar dulu. Saya dapat beban nih kali ini yang membuat saya, emang saya segitu tradernya gitu loh. Wah, apa nih? Kayaknya seru nih. Saya dapat pertanyaan dari teman-teman dekat saya tentang korelasi pair. Oke. Nah, Bill yang trader banget ini kan tahu banget nih jawabannya nih. Salah jurusan dong ini. Nah, karena kan dia sering ngobrol sama bapak nih. Pasti dikira teman-temannya pasti ngerti segalanya. Benar. Apalagi anak TF ya. Iya. Itu susah tuh, susah. Terus. Saya tanyalah sama teman saya yang baju kuning ini ya kan. Jangan begitu bang. Loh, Asun ngerti kok. Ngerti. Iya memang ngerti. Cuma memang kebetulan kan pertanyaan ini ada di hashtag tanya TF juga. Ya sekalian aja dibahas di sini. Jadi sebenarnya dia udah ngasih jawaban ke saya, jawaban secara lisan. Cuman dia ngeles nih, dia bilang gini aja bang. Ini sebenarnya jawabannya biar lebih seru lagi, lu harus lihat dari gambar langsung. Nanti yang paling keren tuh gambarnya bapak. Kan hashtagnya tanya TF. Kan sekalian loh pak, biar bonus buat teman-teman hashtag tanya TF. Iya dong. Sana aja. Ini enggak. Ini sebenarnya namanya ngasih kerjaan ke bapak. Nggak gitu. Ya oke. Gitu. Jadi mau tahu apa soal korelasi Pertanyaannya, teman-teman saya, kerabat dekat saya ini nanya, Bill, sebenarnya korelasi pair ini sebenarnya bisa diandelin apa enggak? Iya. Kalau diperhatiin nih, Bill, kalau pairnya ada sama-sama USD, ini pergerakannya cenderung sama nih pergerakannya nih. Oh. Bener nggak sebenarnya, Bill? Sama yang lawannya juga bang, jangan lupa bang kasih tahu bang. Iya, terus dia bilang kalau misalnya ada nih, satu kan USD-nya di depan, Iya. satu USD-nya di belakang. Nah itu gerakannya berlawanan tuh. Nah, Gitu. Terus udah lihat belum? Hah? Dikasih lihat sih. Bener nggak? Nah gitu. Itu yang wah, susah juga nih saya yang temennya kasih lihat gambar semua loh pak. iya. Saya yang trader banget ini ya kan. Ya, setelah lihat itu, Heeh. Saya bingung pusing kepala. Gimana ngejawabnya? aduh gimana ya ngejawabnya? Saya juga bingung. Nah, kalau versinya Asun katanya paling enak ngedengerin Bapak tuh sebenarnya ngejelasinnya sambil gambar. Ya. Sambil Makanya gambar. sebenarnya Bapak ini sudah mempersiapkan iPad. iPad. Untuk bapak jelasin lebih jelas. Ngasih Lebih kerjaan detail. Bapak, bukan ngasih kerjanya niat dia. Aduh nggak gitu, bang jangan begitu. Gini. Saya nggak berani, walaupun saya akan gambar, saya nggak berani bilang dulu ini bisa diandelin atau enggak ya. Ya kan, disclaimer di depan. Disclaimer di depan bahwa saya nggak menggunakan cara ini. Ya kan, dulu pernah. Ya. Jadi kalau saya sampai bilang bisa atau enggak, saya nggak berani. Kalau saya ceritain pengalaman saya sendiri saat saya menggunakan itu, saya berani. Nah, yang berdasarkan pengalaman, jadi bisa diandelin apa enggak? Dengan cerita. Mari kita dengarkan ceritanya. Bisa. Jadi korelasi pair. Korelasi pair itu kan saya yakin ini temennya Bill yang nanya ya bisa dibilang pemula lah. Pasti Pemula. pemula. Kenapa saya berani ngomong gitu? Iya. Karena semua pemula akan nyampe ke teori itu. Ya. Dan dulu saya juga kenalnya waktu masih pemula. Dan para klien juga begitu pak. Semua sama. Oh, klien-klien juga. Ya. Oh. Semua pemula akan nyampe ke fase di mana mereka mengenal teori korelasi pair. Karena itu teori yang beredar di seluruh dunia. Benar-benar seluruh dunia. Ya. Dan teori ini terkesan mudah. Terkesan. Tadi kan Bill sendiri bilang kan, semua yang ada USD-nya. Iya. Kalau USD-nya di depan naik, USD-nya di belakang turun, ya maka akan selalu begitu. Iya. Benar kan? Contoh misalkan, di sini ada GBP USD, ya kan? Ada Euro USD. Ya. Lalu ada lagi AUD USD dan seterusnya. Kan lawannya berarti sekarang USD-nya di depan dong, CHF. Terus JPY. USD JPY. Satu lagi USD CAD dan seterusnya lah. Ya. Ya kan? Nah, kalau kita ngeliatin chart yang udah lewat. Chart yang udah lewat nih ya. Sama kayak Bill pasti tunjukin sama temennya. Ya. Masih screenshotin bang. Iya. Nggak usah di-screenshotin. Hari ini kita juga baru lihat. Iya. Pas Bener lagi kan? news ya. Iya, Pas lagi iya. news. Iya. Ini kan semua, misalkan GBP USD naik, Euronya naik, AUD USD naik. Yang ini semua berlawanan, turun. Bener kan? Iya. Timbullah pemikiran, oh berarti bisa ya dipakai ya. Berarti gampang cara tradingnya. Iya. Gampang cara tradingnya. Itu antara logika dan perasaan saya kayak berlawanan nih.
Kayaknya bener. Iya. Tapi kayaknya Tapi Bapak masa kok iya pakai sih ya? gitu. Iya. Sabar. Gitu makanya. Ya kan? Karena kita ngeliat secara kasat mata, apalagi ngeliatin chart yang lewat, oh iya nih selalu bener. Emang selalu begitu kok. Ya. Ya kan? Dan saya juga dulu, wah pas ngeliatin itu, oh iya gampang ya. Timbul satu pemikiran yang paling mudah adalah, berarti kalau GBP USD naik, Euro juga harus naik. AUD USD juga harus naik. Ya. Iya kan? Dalam artian, mana yang ketinggalan, mana yang ketinggalan sendiri, yang belum bergerak sendiri, itu aja yang kita tradingin. Benar dong? Benar. Nah, saya juga begitu dulu kan. Sampai tiba sampai tiba dalam satu momen GBP USD, ya ini GBP naik nih. Wah naik, dan naiknya banyak. Iya kan? Dan naik banyak. Pak, maaf Pak, ini layarnya kurang terang Pak. Biar lebih jelas. Oke. Terus Euronya saya lihat gerakannya masih di sini. Udah, belum terlalu naik nih. Saya lihat lagi dong yang lain, USD CHF. USD CHF saya lihat pergerakannya. Turun. Udah turun. Coba. Kalau Bill akan ngapain? Berdasarkan teori yang tadi. Ya, langsung buy dong di sini. Langsung buy dong. Karena kan Euronya belum bergerak nih. Iya. USD udah gerak, GBP-nya udah gerak. Satu udah naik, satu udah turun. Logikanya dia pasti naik. Iya. Apalagi kalau dengan bahasa kita yang sekarang kan ada dua konfirmasi nih. Iya. Iya. Benar. Nah, dua konfirmasi nih. Oke, Euro buy. Di sini kita buy dong. Udah, katanya, wah naik nih dikit nih. Beneran Euro naik dikit. Ya. GBP USD-nya makin naik lagi. USD CHF-nya makin turun lagi. Wah, yakin dong? Yakin dong. Yakin. Wah, ini dia nih, pasti naik nih. Benar. Udah, tungguin. Tahu-tahu waktu itu yang saya alami nih, GBP USD turun. Dalam. USD CHF-nya naik banyak. Ya. Euronya waktu naik tinggal banyak. Pas lagi turun banyak. Waduh. Udah kan, wah stres dong kayak gini kan. Stres lah. Udah, akhirnya ya tahulah akhirnya apa nih. Endingnya kita sama-sama tahu. Ya. Ya kan, nggak jauh-jauh dari kata Margin call. margin call. Selesai sudah. Selesai sudah. Ya. Ya kan. Udah, dan ini saya ngalamin berkali-kali. Berkali-kali. Kok bisa berkali-kali? Kan Bapak udah ngeliat nih skenario-nya terjadi kayak gini. Masa iya berkali-kali, Pak? Gimana nggak berkali-kali? Sekarang tadi contohnya GBP USD-nya naik. Euronya belum bergerak. Ya. Asumsi kita ini harus naik akan ngejar GBP USD. Apalagi Harus tadi naik. USD CHF-nya turun. Ya. Harus naik dong. Kita ambil posisi buy. Benar. Ada kejadian lagi di mana sama kayak gini. GBP USD lagi naik. Ya kan? Euronya sudah naik juga. Kan atau saya gambarin bentuk candle deh. Candle GBP USD udah begini. Panjang nih, gede. Ya. Candle euronya baru begini. Ya kan? Terus kita lihat dong, saya lihat dong pas di sini kan. GBP USD-nya udah naiknya 150 pips nih. Euronya baru naik 50 pips. Momen dong, Bang. Nah, pemikirannya apa? Lumayan. 100 pips lagi. Lumayan 100 pips lagi. Iya benar. Benar. Ya kan? Pemikiran orang awam kan? Harusnya gitu kan. Ya, ada. Memang semua orang awam pasti melewati nih pasti. Ya. Klien-klien juga gitu kan. Semua rata. Ini wah lumayan nih 100 pips lagi. Oke, ambil buy. Sama. Kan akhirnya naiknya nggak seberapa, yang satu naiknya banyak, satu naiknya dikit. Giliran turun sama. Gimana nggak berkali-kali kayak begini? Gitu. Ya, ada lagi. Ini saya setelah saya tobat-tobat nih pakai metode ini, karena saya ngerasa kesannya mudah, tapi ternyata prakteknya susah. Oke. Ada satu klien, saya ingat banget nih. 15 Januari 2015. Buset. 2015. Saya udah nggak pakai. Saya udah nggak pakai teori ini, udah saya tinggalin lama. Oke. Ya kan? Ada satu klien fanatik sama cara ini. Udah 15 Januari 2015 itu USD CHF, nanti boleh cek chartnya. USD CHF itu turun dalam banget, dan ini turunnya sekitar saya lupa 1.700 sampai 1.800 lah ya. Itu banyak, sekitar segitu ya Sun ya. Dalam banget itu, Bang. Dalam banget. Oke. Ya kan? Nah, si klien ini dengan pemegang teori yang sama melihatlah Euro USD. USD CHF turun harusnya. Iya. Harusnya naik dong Euro, Iya, Euro USD. pasti. Oke, Euro USD-nya masih belum bergerak kemana-mana. Ya kan? Gak jauh-jauh dong, ambil posisi buy dong Iya. di sini. Buy. Ya. Udah. Sampai besokannya ini USD CHF-nya masih di bawah.
Iya. Gitu, masih turun dan belum pulih. Ya. Sementara euronya turun malahan. Euronya malah turun. Waduh. Berdasarkan korelasi pair. Berdasarkan korelasi pair. CHF-nya turun. Di saat euronya turun, Naik dong harusnya. harusnya naik kan? Masih yakin bang. Harusnya naik kan? Iya. Akhirnya ngerasanya apa? Harganya lebih bagus. Oh. Harganya lebih bagus. Waduh. Dibuy lagi dong. Bagus juga nih. Udah. Terus turun lagi kan? Turun lagi. Iya. Begitu turun lagi, wah. Dilihat lagi dong USD CHF-nya. Iya. USD CHF masih juga belum pulih. Oh. Masih di bawah gitu kan masih. Iya. Berarti ini baru. Ini namanya Harga paling dikasih kesempatan bagus. sekali lagi. Iya, ini baru benar-benar bagus. Harga Iya, terbaik nih. benar. Ya kan, seingat saya waktu itu euro pokoknya bergerak mondar-mandir sampai akhirnya turun yang lebih dalam. Nah, jadi penantian panjang sang klien itu berakhir dengan sama. Selesai sudah. Yang tadi Selesai sudah. Ya. MC. Iya kan? Selesai sudah. Jadi maksudnya kenapa sih saya bilang ini terkesan mudah tapi ternyata jalan ini sulit? Karena di saat saya mengalami momen-momen itu saya benar-benar pelajarin. Kok bisa sih misalkan keluar non-farm payroll. Ya. Non-farm payroll kan beritanya USD kan. Beritanya USD harusnya semua yang sesama ada USD-nya Geraknya kencang. bergerak dong. Iya. Iya. Kan? Tapi kok bisa ada satu pair yang nggak terlalu bergerak? Bahkan pergerakannya dikit. Iya. Setelah saya pelajarin, oh kan setiap negara punya kebijakan moneternya sendiri-sendiri. Gitu loh. Jadi si USD, si Amerika boleh mengeluarkan berita Iya. ya kan yang akan berimbas terhadap negara lain, mata uang lain. Tapi mata uang negara lain di saat contohnya negara Europe, mereka kebijakannya nggak tahu lagi apa. Iya. Saat kebijakannya itu malah menahan pergerakan, jadi nggak gerak. Gitu kan? Iya. Dalam artian saya mulai berpikir kan, ini saya harus pelajarin perekonomian semua negara nih. Dan itu banyak banget. Yang bener aja nih. PR dong. PR. Yang kedua, saya pelajarin perekonomian semua negara untuk sekian ratus pips nih. Worth it nggak sih? Ya pasti enggak sih Pak. Gitu kan? Iya. Iya, dan andai kan benar-benar saya mau ambil. Oke, mau keluar non-farm payroll. Kali ini non-farm payroll yang kali ini akan berimbas paling besar ke negara yang mana? Nah, loh. Bacain tuh beritanya Bang. Waduh, langsung kan otak, wah jelimet banget ya. Perasaan saya pakai teknikal sama-sama ratusan pips, nggak gini-gini amat. Iya. Bahkan rajin versi Bapak aja nggak gini-gini amat. Iya, biasa lah kan saya biar gimana pun juga pemalas kan. Jadi itu alasan saya meninggalkan. Iya. Udah saya nggak mau pakai lagi. Ya kan, bahkan kan juga kita mengenal ada yang namanya daily range. Iya. Iya dong. Candle boleh sama-sama panjang kita ngelihatnya. Iya. Wah, kalau kita ngelihat apalagi pakai time frame kecil, M15, M5. M5, Iya. apalagi sampai M1. M1. Kita ngelihat candle bisa sama-sama panjang loh. Iya. Tapi yang satu bergeraknya mungkin 100 pips, satu lagi bergeraknya hanya 50 pips. Iya. Secara visual di chart, oh sama-sama panjang. Iya benar. Atau kebalikannya, lihat Nasdaq. Iya. Candle-nya kecil, Iya. geraknya ribuan. 1000 pips, 2000 pips. Waduh. Gitu kan. Benar. Jadi benar. apa sih bahasanya ya? Banyak kecelek gitu jadinya. Gitu. Bener. Iya. Iya. Jadi saya ngerasa terlalu subjektif. Terlalu Oke. subjektif. Iya. Gitu kan. Dan ujung-ujungnya, udahlah saya nggak mau pakai lagi lah. Apalagi dengan prinsip saya, segala metode yang saya nggak bisa backtest, saya nggak mau pakai. Tapi balik lagi nih Pak, kalau misalkan klien-klien suka baca berita dan dia bisa pakai ya it's okay ya Pak, ya nggak ada Oh betul, masalah. betul. Dalam artian gini kan, saya memilih hal yang termudah bagi saya. Iya. Hal yang termudah bagi saya berhubung saya bukan bukan orang yang menyukai fundamental. Ya. Saya nggak mendalami fundamental, bagi saya itu sulit. Iya, Pak. Iya, benar dong. Benar dong. Tapi benar, mungkin kayak model Asun. Iya. Asun rajin baca berita. Setiap ngikutin hari perkembangan memang baca. ekonomi. Iya. Bagi Asun itu mudah. Ya. Ya silahkan pakai. Heeh. Gitu kan. Iya. Satu yang saya bisa petik pelajarannya adalah, sekarang kalau kita melihat korelasi pair. Iya. Saat Bill tadi ngeliat chart gitu kan. Chartnya banyak yang benar kok. Boleh nggak sih kalau korelasi pair ini kita sebut sebagai sebuah pola? Oh, boleh dong. Boleh dong. Boleh. Karena sifatnya berulang. Iya, benar. Benar kan? Benar. Apapun yang berulang itu berarti sebuah pola. Iya. Oke, kalau ini sebuah pola, seharusnya
seharusnya bisa dipakai untuk trading. Bisa. Harusnya. Karena yang namanya metode adalah bagaimana kita memanfaatkan sebuah pola. Iya. Bener kan? Bener. Oke, itu udah sering kita ucapin. Tapi yang paling penting, yang namanya metode itu harus jelas di mana kita akan entry dan di mana kita akan exit. Iya. Kalau enggak namanya bukan metode. Iya. Benar dong? Iya benar. Dan kesalahan saya waktu itu adalah saya nggak tahu di mana exitnya. Nggak tahu batas ya Pak ya, bisa dibilang. Nggak tahu batasnya. Iya. Iya. Iya kan? Benar-benar nggak tahu batas. Yang saya tahu cuma euronya ketinggalan nih. Iya. Harusnya naik. Harusnya naik. Entry sih entry. Entry mah cepet. Sampai mana nih? Iya kan? Jadi karena hanya memegang prinsip ini harusnya naik, apa sih yang sebenarnya jadi? Overconfident. Iya. Benar dong? Di saat overconfident dan kita nggak benar-benar tahu di mana exitnya, Ya. fatal akhirnya. Karena saya nggak tahu di mana harus stop loss, nggak tahu di mana harus cut loss bahkan. Ya. Hanya memegang prinsipnya harusnya naik nih. Kok nggak naik sih? Harga lebih bagus nih. Kalau patokannya dua itu kayaknya nggak ada habisnya Pak. Ujung-ujungnya MC Itu nggak ada habisnya. Bener. Iya juga ya. Iya. Selalu begitu. Iya. Bahkan ada dampak yang lebih parah sebenarnya. Dampak yang lebih parah kalau kita tetap memegang prinsip-prinsip seperti ini tanpa benar-benar tahu di mana entry exit. Iya. Dampak lebih parahnya apa? Misalkan ceritanya Bill jadi trader. Amin dong Bang. Jadi trader tapi kan trader kayak begini nih. Suatu hari Bill punya posisi di Euro USD. Punya posisi buy. Udah kan? Posisi buy, nggak taunya marketnya udah lagi turun. Turun. Nyangkut dong. Udah. Kan Bill Marco Polo, nggak pakai stop loss dong. Ya dong. Berani dan tangguh. Pemegang korelasi lagi. Apa itu SL? Campur aduk. Karena megang korelasi akhirnya kan, wah ini kapan baliknya Euro ya? Iya. Coba apa istilahnya dicari semuanya. Razia. Lihat GBP USD-nya gimana nih? Ya kan? Lalu lihat AUD USD gimana nih? USD CHF-nya gimana nih? Ya, cariin. Lalu USD JPY gimana nih? USD CAD gimana nih? Oh, nggak taunya kita lihat GBP USD-nya naik. AUD USD naik. USD CHF turun. Iya. USD JPY turun, USD CAD turun. Kan? Ini dia nih momen Euro USD-nya akan segera naik. Jelas. Bener kan? Kayaknya bisa langsung ngomong begitu loh Bang. Iya. Ya kan pakai logik yang ini. Yang artinya adalah orang akan melakukan cara ini untuk mencari pembenaran atas transaksinya yang sedang nyangkut, atas transaksinya yang salah. Ya. Salah sejak pertama karena nggak pakai stop loss, karena nggak tahu di mana exitnya. Ya. Itu kesalahan apa yang akhirnya akan berdampak fatal. Dampak konyol kalau ini. Ya. Ada satu lagi dampaknya malah jadi konyol, bukan fatal. Konyolnya sebelah mana, Pak? Dampak konyol, ceritanya udah belajar technical kan? Udah belajar technical, udah backtest bahkan. Iya. Waduh. Udah semi-semi trader lah ya. Wah, ini udah menuju profesional trader. Iya. Jalannya udah bener, backtest. Udah GBP USD-nya double top. Wah. GBP USD. Double top apa? Sell dong harusnya. Oke, transaksinya harusnya di sini sell. Di saat yang bersamaan, USD CHF muncul doji. USD CHF. Harusnya kalau doji, sell juga dong. Iya. Benar kan? Tapi berhubung Bill penganut korelasi pair atau pernah belajar korelasi pair, ilmu yang nggak bisa dibuang dengan mudah nih. Ngelotok ya Pak ya? Udah ngelotok kan. Masa saya sama-sama sell sih? Ini kan berlawanan. Iya. Bener nggak? Benar. Jadinya konyol nggak? Konyol. Buat apa itu backtest? Iya, capek-capek backtest ya kan. Ini nambah pusing kepala nih, Pak. Iya. Akhirnya kalau kayak gini kan, ya cap cip cup kembang kuncup. Saya pilih GBP USD atau USD CHF ya. Doji. Nah, Asun suka doji, pilih doji. Ini aja yang di sell, katanya ini yang salah. Iya. Padahal kalau kita udah backtest, kita belajar technical, sell aja sama-sama sell. Iya. Karena kan entry exit-nya beda-beda. Benar. Itu movementnya beda-beda, momentumnya beda-beda. Di summary kelihatan ya Pak ya, probabilitasnya jelas. Ujungnya semua probabilitas. Ya. Gitu kan. Itu selalu akhirnya, ya kenapa saya tinggalin dan kenapa saya bilang terkesan mudah tapi sebenarnya sulit. Sulit bagi saya, sekali lagi. Disclaimer, sulit bagi saya. Karena saya nggak bisa nyari exitnya di mana. Iya. Ya kan? Saya mau backtest kok subjektif sekali ya. Iya.
Gitu loh. Ya. Oke. Nah, ada lagi Bil yang lebih parah Bil. Masih ini korelasi juga. Saya jadi kepikiran. Nanti Bil gantian kasih tahu temennya. Apa tuh? Capek-capek belajar korelasi. Saya kasih yang lebih gampang. Aduh, takut saya. Ini saya tahu nih. Yang lebih gampang daripada ini saya tahu nih. Apa? Gap kan? Oh iya benar. Iya kan? Itu semua yang di YouTube pada ngomong. Saya kasih tahu dulu caranya. Saya tahu gapnya tapi gimananya saya Oke, nggak tahu. gap. Teorinya adalah marketnya bergerak begini misalkan. Nah, ini candle terakhir nih. Besoknya pas buka market ada di sini marketnya. Udah, sorry salah gambarnya. Nah, marketnya buka di sini. Udah, baru buka. Ya. Teori gap mengatakan berapapun gapnya, ini akan nutup. Oh gitu. Ini akan nutup. Berapapun bang. Berapapun. Jadi kalau dia bukanya di bawah sini, maka dia akan naik kan. Iya. Kalau gapnya 50 pips, ya 50 pips dia akan naik. Profitnya tuh. Kalau dia 100 pips dia akan naik. Tapi beneran begitu. Ntar dulu, sabar. Cepet-cepet. Si trader. Kita kan nggak mau di prank. Udah, dan kalau Bill lihat di chart, oh bener kok ada gap nutup, ada gap nutup, ada gap nutup. Bener kan? Jauh lebih gampang. Nggak usah ngecek korelasi sana sini. Iya. Cukup satu pair itu aja. Kasih tau temennya jangan lupa ya. Mukanya udah curiga nih. Iya. Saya akan tahu juga lihat muka Bapak. Udah hafal ya. Akan tiba saatnya di mana bentuknya begini, ya kan candle terakhir sama nih, muncul di bawah. Set. Wah, udah karena muncul di bawah ngerasanya, wah ini dia nih ada gap nih 100 pips, lumayan nih. Bisa Ya dong. kan? Bisa dong. Langsung dong. Langsung apa? Apalagi di buy dong. Bye. Cepet ya begini-begini ya. Langsung ngerti lah orang gampang kan. Kan simpel. Kan simpel. Harganya turun Bil. Nggak tahu harganya malah turun. Iya. Nah lo. Ngapain? Kan nanti dia balik lagi tetap ke atas. Iya, berarti Buy lagi. buy lagi karena wah tadi 100 pips. Tadi awal gapnya 100 pips. Ini barusan nambah 30 pips nih turun nih. Ini dia nih harganya lebih baik nih, profitnya bisa lebih banyak. 130 pips. 130 pips kali dua posisi. Masa 30 pips dilewatkan. Iya. Turun lagi. Wah. Turun lagi nih. Mungkin ini kesempatan terakhir buat buy. Mungkin ini kesempatan terakhir dan kali ini malah jadinya banyak nih, udah 170 pips nih. Mungkin. Iya kan? Wah, bukan cuma di buy nih. Dilipet lotnya. Oh, aduh. Martingale. Iya, pertama averaging, di sini averaging. Iya. Di sini martingale. Ide yang bagus. kan harga lebih bagus. Iya benar. Udah, nggak tahu turun terus. Turun terus. Udah, pilihannya cuma dua kalau begini. Iya, apalagi. Pilihannya cuma dua. Apa itu kok dua? Apa Sun? Atau cut kalau nggak locking. Kalau nggak auto cut, kalau nggak margin call, ya kan sini kalau nggak kuat margin call lah ya. Ya. Pas terima nasib dong. Heeh. Atau ya kalau masih mau berharap locking ceritanya kan. Ada yang ngajarin teori-teori locking. Banyak itu Pak. Locking Banyak dulu. banget. Aduh. Emang banyak. Ada satu yang paling kuat sih itu ya. Udah jangan dibahas deh. Iya. Dia ngomonginnya begini terus sampai capek saya dengerinnya. Oh. Ini arahnya kemana sih? Saya tahu di sebenarnya. Iya. Nggak Ya, tega. ini kan udah jelas selesai sudah ini. Ya. Tapi ada yang ngajarin begini. Sudah gitu. kita lupakan. Oke. Kalau taunya beneran naik dia ngaku-ngaku bang. Ada. Udah. Panjang ya? Iya panjang. Iya, setelah panik dia ngaku-ngaku. Udah. Artinya apa? Sama. Kalau gap ini, kalau gap kita artikan sebagai sebuah pola, boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Berulang. Iya. Selama itu berulang berarti kita boleh artikan itu sebagai pola dong. Bagaimana cara kita memanfaatkan pola jadi sebuah metode. Bener. Nah, kalau udah ngomong metode, di mana exitnya intinya itu? Kalau sampai gap dan polanya lagi gagal. Ini gap terakhir di sini dan polanya lagi gagal, bukannya langsung naik malah turun lagi. Di mana exitnya? Kalau kita nggak punya batasan-batasannya, di mana kita ada toleransi kesalahan. Saat ini nggak berlaku ya sudah dong. Ini harusnya stop loss misalkan di sini. Maka kita akan terhindar. Bener. Dari namanya margin call. Iya. Tapi mayoritas orang cuma akan ngomongnya tuh kan baik ini gap maupun korelasi pair. Lihat nih, bener kan? Sama kan arahnya? Lihat nih gap, nutup kan? Profit melulu, pasti profit. Mudah. Ya itu sebenarnya kebanyakan ya Pak ya yang ngomong-ngomong begitu. Yang kayak kemarin Bapak bilang di video lo tuh, sales.
Iya. Iya kan? Iya, Oknum lah, oknum ujungnya. Oke. Sama satu lagi Pak, dia beneran trader apa juga kita nggak tahu kan? Iya, sekarang kita bisa bedain lah. Dia ngomong selalu kan ini pasti profit, ini kan mudah, ini kan pasti profit, ini mudah. Yang nggak pernah dibicarain, nggak pernah dikasih tahu adalah ini di mana exitnya. Iya. Di saat ini gagal, di mana exitnya. Iya. Dan pada kenyataannya orang yang selalu ngomong begitu, ada salah satu orang yang ngomong gap. Iya. Begitu salah, panik sendiri, nggak tahu juga di mana exitnya. Martingale sendiri, locking sendiri. Oh. Di mana exitnya? Iya. Dia Kan itu. bingung kali. Dan yang paling fatal kan bagi seorang pemula, Heeh. karena selalu dari awal cuma bilangnya pasti profit. Nih lihat nih profit, nih lihat nih mudah. Selalu begitu. Benar. Pemula mana berani Iya benar. untuk cut loss. Masuk akal, benar. Dan itu adalah momentum yang ditunggu-tunggu oleh para oknum. Satu kali polanya gagal, Ludes. Oh, ludes, goodbye. settingan ya. Ya ke situlah. Iya. Oh iya benar. Hebat tuh Bang. Ternyata memang ini sudah direncanakan dari awal ya. Antara direncanakan dari awal, atau memang dasarnya yang tadi Asun bilang bukan trader kan. Iya benar. Jadi nggak tahu sebenarnya di mana harus exit. Iya, Cuma ngomongin chart yang udah lewat tuh berhasil. Iya. Jadi bagi teman-teman ya sekarang, kalian boleh dicekokin metode apapun, teori apapun, mau ini korelasi kayak mau ini gap, terkesan semuanya mudah. Kan? Satu, kalau misalkan yang ngajarin ini mentor, pastikan ada portofolio yang menunjukkan transaksinya memang selalu menggunakan cara yang sama. Kalau gap ya gap, kalau korelasi pair ya korelasi pair. Benar. Dengan itu kalian bisa belajar, oh di sini toh harusnya exitnya. Iya. Itu kan. Yang kedua, sebisa mungkin kalau bisa pastikanlah udah di backtest. Bisa di backtest minimal. Ya kan? Benar. Jadi kembalinya saya nggak bisa ngomong ini bisa diandelin atau enggak. Karena saya nggak pakai. Ya. Dan saya nggak benar-benar mendalami metode ini, cara ini. Iya. Ya kan? Satu hal yang saya nggak pakai atau bahkan saya nggak pelajarin, masa saya ajarin ke orang. Benar. Karena kita bukan oknum. Ya, nanti jadinya saya oknum. Benar. Sama yang kayak itu tuh yang ngajarin Martingale sama Loki. Iya benar. Ngerasanya semua metode saya bisa bahas, semua metode saya tahu, padahal saya pakai juga enggak. Iya. Iya. Gitu kan? Iya. Udahlah, hindarin nih kayak gitu-gituan. Mantap. Oke. Saya terima kasih. Asun terima kasih. Ya, Bapak. temennya Bill nonton ya, wajib nonton. Nanti saya kasih linknya langsung aja Pak. Jadi nggak perlu saya yang jawab. Nah, udah sekalian juga nih hashtag TTF kerjaan Bapak dikasih sama Asun. Iya. Pak DP, Udah beres. langsung dijawab sama Pak Tito. Makasihnya ke sini. Iya. Thank you Bapak. Oke teman-teman, so change your life. Bye.